Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar mesin NC bubut. Siswa sekalian, kalau kita melihat perkembangan CNC, itu dimulai pada tahun 1950, ketika ditemukannya teknologi semikonduktor. Kemudian dibuatlah yang namanya komputer. Di tahun 1970 ada tokoh yang bernama John T. Parsons, itu kemudian membuat perangkat NC atas pesanan TNI Angkatan Udara Amerika Serikat bekerjasama dengan MIT. Kemudian dikembangkan hingga pada tahun 1990, maka muncullah mesin CNC awal. Nah, hari ini siswa sekalian, rintisan dari John T. Parsons ini sudah diadopsi oleh berbagai vendor, diadopsi oleh berbagai macam merek. Contohnya ada Bosch, ada Enco, ada Fanuc, ada Haas, ada Mazak, ada Siemens, dan lain sebagainya. Ini adalah pabrikan yang memproduksi alat kontrolnya. Nah, ini adalah contoh dari alat kontrol masing-masing merek vendor tadi. Ini Siemens, ini Fanuc, dan yang lainnya. Saudara sekalian, mesin CNC prinsipnya adalah mesin perkakas yang dioperasikan dengan komputer menggunakan bahasa numerik. Nah, pergerakan dari pahat atau pergerakan dari benda kerja itu mengikuti sistem koordinat, mesin yang dibuat oleh pabrik mesin CNC. Nah, koordinatnya itu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana jari jempol itu menunjukkan sumbu X, jari telunjuk menunjukkan sumbu Y, dan jari tengah menunjukkan sumbu Z. Sumbu X, Y, Z ini, tiga sumbu ini, kemudian muncullah klasifikasi mesin CNC dibagi menjadi dua. Ada yang 2 aksis, ada yang 3 aksis. 2 aksis itu kita mengenalnya mesin bubut CNC yang memiliki sumbu X dan Z, sedangkan sumbu Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mesin milling itu terdiri dari 3 sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, dari sekian banyak mesin, untuk mengetahui 3 sumbu itu, patokannya adalah sumbu Z. Sumbu Z adalah sumbu yang sejajar dengan spindle dari mesin. Nah, ini. Jadi kalau sumbu Z-nya spindle-nya vertikal, maka 3 sumbu lainnya mengikuti aturan kaidah tangan kanan. Jempol X, kemudian jari telunjuk Y, Z-nya. Berarti kalau kita bisa bandingkan, head-nya untuk pergerakan ke kanan ke kiri sumbu X, pergerakan maju mundur sumbu Y, pergerakan naik turunnya adalah sumbu Z. Bagaimana dengan di mesin bubut? Di mesin bubut, kalau kita bisa melihat di sini, X-nya adalah pergerakan untuk full taritnya maju atau mundur, sedangkan Z-nya adalah pergerakan ke kanan dan ke kiri, sedangkan Y-nya sama dengan 0, tidak ada pergerakan sumbu Y. Nah, di sini ada gambar X yang arahnya ke atas, dan ada X yang arahnya ke bawah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah mesin bubut dari bed mesinnya. Ada tipe bed miring seperti ini, maka sumbu koordinat X plusnya arahnya ke atas, sedangkan untuk mesin bubut CNC tipe bed datar, maka sumbu X
positifnya ke bawah. Sedangkan untuk Z positifnya sama-sama dari ujung benda ke arah kanan. Siswa sekalian, nah ini adalah mesin bubut yang ada di bengkel mesin CNC SMK Cokro Aminoto Banjarnegara. Ada terdiri dari bagian mekaniknya dan ada yang terdiri dari bagian kontrolnya. Ya. Untuk bagian mekaniknya, prinsipnya sama seperti mesin bubut konvensional. Ada kepala tetap, ada kepala lepas, ada tool taret, kemudian ada eretan. Eretan ini bergerak ke kanan ke kiri, yang ini bergerak naik turun. Kemudian, bagaimana dengan sistem kontrolnya, alat kontrolnya? Nah, alat kontrolnya ada screen display-nya, ada tombol-tombol, huruf dan juga numeriknya, ada tombol fitur-fiturnya, ada di sini COG, edit, auto, kemudian offset, diagnosis, dan parameter. Sedangkan yang tombol-tombol di bawah adalah tombol-tombol fitur untuk pengoperasian baik itu secara manual maupun pengoperasian secara otomatis. Kemudian di bawah tombol-tombol itu ada saklar-saklar, ada emergency stop, ada saklar utama, kemudian ada handle MPG, ada handle untuk pause, ada tombol saklar pause, dan ada saklar untuk cycle start pada saat proses otomasi CNC. Siswa sekalian, untuk proses syarat eksekusi kerja mesin perkas CNC itu ada 5 hal. Yang pertama, mesin harus dinyalakan. Kemudian yang kedua, mesin harus dikalibrasi atau titik referennya harus aktif. Titik referennya aktif. Apa itu titik referen? Nanti akan kita bahas berikutnya. Ketiga, mesin harus ada data pergeseran titik nol. Keempat, ada tool offset. Jadi alat potong masing-masing datanya sudah harus terekam. Dan yang kelima, mesin CNC harus sudah dibuat program CNC-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah syarat untuk mengeksekusi di mesin perkakas CNC, baik itu bubut maupun press, lathe mesin CNC atau press milling CNC. Siswa sekalian, untuk titik pedoman sistem CNC ada banyak titik F, M, A, W, B, dan F. Kita fokus hari ini adalah untuk membahas tentang titik referensi atau titik R yang dinotasikan dengan huruf R dan bentuknya bulat dan ada asilan seperti ini. Siswa sekalian, titik R itu apa? Titik R adalah titik referensi, yaitu titik tetap yang menjadi acuan sistem pengukuran dari sumbu gerak lurus operasi kerja mesin. Kemudian dinotasikan dengan tanda seperti ini. Nah, di sini ada keterangan jika prosedur tidak dilakukan, maka pada saat akan mengeksekusi program, mesin tidak mau beroperasi dan muncul alarm. Memang titik referensi ini tadi di syarat proses eksekusi dijelaskan di langkah yang kedua. Jadi kalau titik referensi ini tidak dilakukan, nanti pada saat akan ada eksekusi mesin CNC, biasanya mesin akan meminta untuk proses kalibrasi atau referensi. Lanjut, bagaimana cara proses kalibrasinya? Ada 2 cara. Yang pertama, dengan menggerakkan komponen luncur, yaitu dengan menekan tombol X atau Z, atau yang kedua yaitu dengan menggerakkan komponen dengan kode perintah yang ditetapkan. Kalau untuk yang BSK 928TA dengan menekan tombol X mesin 0 dan Z mesin 0. Siswa sekalian, itu gambaran proses untuk titik referen. Insya Allah seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk penjelasan berikutnya kita sampaikan materi-materi selanjutnya.
Insya Allah seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.